Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketujuh di dalam kitab ini, yaitu Huququl Jar, hak-hak tetangga. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, apa yang beliau tulis di sini itu benar-benar mirip dengan susunan pengurutan pembahasan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Namun tidak semua hadis dibawakan oleh Al-Muallif hafizahullah, tapi setidaknya kita bisa melihat ada kesamaan dari urut-urutan pembahasan. Ya, dimulai dari bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, kemudian menyambung silaturahim, kemudian kasih sayang orang tua terhadap anak atau hak-hak anak yang wajib untuk ditunaikan oleh orang tua, dan seterusnya. Demikian pula setelah pembahasan tentang keluarga, kerabat dan anak, maka beliau melanjutkan dengan tetangga. Jadi pembahasan kita di malam hari ini tentang hak-hak tetangga. Langsung kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan hafizahullah, inna hadhihi syari'atal mubarakata syari'atal Islam. Sesungguhnya syariat yang berbarakah ini, syariat Islam, ja'at bimakarimil akhlaq, datang dengan membawa akhlak-akhlak mulia, wa rafi'il adab, datang dengan membawa adab yang tinggi, wa jamilil muamalat, dan muamalat-muamalat yang indah, mimma yadullu ala kamaliha wa syumuliha wa azamatiha, dari apa yang menunjukkan atas kesempurnaannya dan keagungannya. Wa tunawiluha atau wa tanawuluha likullil jawanibi wal masalihi wal huquq, dan juga menunjukkan atas mencakupnya segala macam sisi-sisi dan kemaslahatan dan juga hak-hak. Falillahil hamdu ala ma manna wa tafaddala, maka segala puji hanya milik Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan dan karuniakan. Wa nas'aluhu jalla fi ulah an yuwaffiqana ajma'in liyuhsin atau lihusnil istimsak bi adabiha thayyibah wa akhlaqiha al-azimah. Maka kita memohon kepada Allah yang Maha Tinggi agar memberikan taufik kepada kita semua untuk berpegang teguh dengan baik
dengan adab-adab Islam yang baik dan akhlak-akhlak Islam yang agung. Ya. Jadi di antara kesempurnaan agama Islam yang mencakup akhlak yang mulia, maka segala macam kebaikan-kebaikan terhadap siapapun itu telah ada keterangannya Islam. Sebagaimana masalah berbakti kepada orang tua, ada penjelasannya, ada keterangannya, ada dalil-dalilnya. Demikian pula silaturahim, bagaimana sepatutnya kita menyambung hubungan kekerabatan, maka ada penjelasannya, ada keterangannya, ada dalil-dalilnya. Demikian pula akan kita bahas di sini masalah tetangga. Jadi termasuk di antara akhlak mulia di dalam Islam, maka segala macam kemuliaan akhlak ini mencakup segala sisi dan hak-hak manusia. Ya, hak anak, hak orang tua, hak suami istri, hak tetangga termasuk di antaranya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa berpegang teguh dengan adab-adab syariat Islam yang baik dan indah dan agung. Nah, wa min hadhil adabil karimati wal akhlaqil hasanati, dan di antara adab yang mulia dan akhlak yang baik, allati da'at ilaiha syariah, yang dituntut atau diseru oleh syariat, al-inayatu bihaqqil jar, yaitu perhatian terhadap hak tetangga. Wa ma adraka mal jar, dan apakah yang kau ketahui tentang tetangga? Dzalikal ladzi sarat daruhu qaribatan min darik, yang namanya tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumahmu. Wa maskanuhu mujawiran limaskanika, yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat tinggalmu. Walaka bihi liqa'atun muta'addidatun tarahu wa yarak, dan engkau memiliki pertemuan yang sangat banyak, berkali-kali engkau melihat dirinya dan dirinya pun melihatmu. Ya. Jadi tetangga itu siapa? Ya orang yang tinggalnya dekat dengan kita. Mulai dari yang paling dekat, jarak pintunya dengan pintu rumah kita, ya, atau pagarnya dengan pagar rumah kita. Itu tetangga yang paling dekat. Lalu tetangga yang agak jauh, sampai yang lebih jauh lagi. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa tetangga itu batasnya sampai 40 rumah, ke kanan, ke kiri, di depan dan di belakang. Ya. Itu salah satu riwayat yang menyebutkan siapakah tetangga itu. Meskipun para ulama kita berbeda pendapat pada akhirnya menetapkan siapakah tetangga itu. Ada yang mengatakan mereka yang terkumpul dalam satu masjid. Jadi orang-orang yang berdatangan ke satu masjid yang rumah mereka cukup dekat, nah itu tetangga. Ada yang mengatakan mereka terkumpulkan dalam satu pasar, dalam satu madrasah. Jadi anak-anaknya disekolahkan di mana, ya, yang terdekat tentu saja, maka itulah tetangga. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik hal tersebut di dalam riwayat-riwayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 40 tadi. Ya, 40 di depan, 40 di belakang, 40 di kanan di kiri. Afwan, dalam ungkapan salaf kalau tidak salah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mungkin nanti akan kita jumpai penjelasan tersebut insyaallah. Namun yang jelas sebelah kanan kita itu tetangga, sebelah kiri kita itu tetangga, depan kita tetangga, ya, dan belakang kita kalau seandainya kita memiliki akses jalan ke sana itu pun juga apa? Tetangga. Ya. Taib. Kemudian faqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala lahu haqqan, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan
tetangga tersebut memiliki hak hatta ibadahu alaih, yang Allah memotivasi hamba-hambanya untuk menunaikan hak tersebut. Wa jaa'a an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun, dan telah datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak fi bayani haqqihi, di dalam penjelasan tentang haknya, wa 'idhami sya'nihi, dan keagungan kedudukannya. Bal innallaha azza wa jalla, bahkan sesungguhnya Allah azza wa jalla qarana haqqahu bihaqqihi subhanahu wa ta'ala, menggandengkan antara hak tetangga dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak secara langsung, dalam artian tidak digandeng secara dari hak Allah langsung hak tetangga, tidak, ya. Wadzalika fi qaulihi ta'ala, yang demikian itu di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dan kepada kerabat dekat, keluarga, kepada anak-anak yatim, kepada fakir-fakir miskin, dan kepada tetangga yang termasuk kerabat, keluarga, dan tetangga yang bukan termasuk kerabat. Nah, poin utama kita ada pada ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak Allah untuk kita ibadahi dengan benar, dengan perintah untuk berbuat baik kepada golongan-golongan ini. Salah satunya kepada tetangga. Wa banis sabil, demikian pula berbuat baiklah kalian kepada ibnus sabil, musafir, orang yang berada di dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan kepada budak-budak kalian. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menggandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah untuk berbuat baik kepada beberapa golongan, ya. Dan yang pertama setelah hak Allah adalah al-walidain, kedua orang tua. Oleh karena itu pembahasan kitab ini dan juga pembahasan al-adab al-mufrad itu mendahulukan pembahasan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau itu langsung, jadi setelah hak Allah langsung disebutkan hak orang tua. Baru setelahnya keluarga, kerabat, anak yatim, fakir miskin, baru tetangga, ya. Dan kalau kita perhatikan, kitab ini tidak sepenuhnya urut seperti ayat. Kalau kita lihat ayat, maka perintah untuk berbakti kepada orang tua, kepada kerabat, kepada saudara. Nah, ini sudah kita bahas. Setelah itu, kalau di urutan ayat harusnya anak yatim dan fakir miskin, baru tetangga. Namun di kitab ini dan juga di kitab Al-Adab Al-Mufrad, tetangga disebutkan terlebih dahulu, baru nanti di pembahasan yang ke-8 masalah berbuat baik kepada anak yatim. Ala kulli hal tidak ada masalah, tidak sepenuhnya urut dengan kitab. Poin utamanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan, yaitu kewajiban untuk berbuat baik kepada beberapa golongan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah cukup menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara kita berbakti pada orang tua, bagaimana cara kita untuk menyambung
tali kekerabatan. Bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga yang juga kerabat, dan kepada tetangga yang bukan kerabat, kepada teman sejawat, dan kepada musafir, ya, dan juga kepada budak. Ini beberapa golongan yang Allah sebutkan secara khusus, perintah untuk berbuat baik kepada mereka yang digandengkan dengan haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, kemudian berkata al-muallif hafizahullah, "Wa man kana mukhtalan fakhuran." Dan barang siapa yang dia itu sombong lagi membanggakan diri, lan yar'a li jarin haqqahu, maka dia tidak akan memperhatikan hak tetangganya. Di antara kandungan ayat ini, ya, khususnya terhadap bab tetangga. Jadi di antara sekian banyak golongan yang Allah sebutkan, ada di dalamnya tetangga, meskipun juga berlaku umum. Apa itu? Siapa yang sombong dan membanggakan diri, maka dia tidak akan memperhatikan hak tetangganya. Kalau yang kita bahas tetangga, ya tetangga. Kalau yang kita bahas orang tua, kedua orang tua juga sama. Siapa yang sombong lagi membanggakan diri, maka dia tidak akan memperhatikan hak orang tuanya. Siapa yang sombong dan membanggakan diri, maka dia tidak akan memperhatikan hak kerabatnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang memenuhi hak-hak golongan-golongan tersebut, maka insya Allah terbebas dari sifat sombong dan membanggakan diri. Beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, dan lain sebagainya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak sombong lagi membanggakan diri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan itu dipahami dari kandungan ayat ini. Jadi seakan-akan siapa yang tidak memperhatikan hak-hak ini, hak Allah, hak tetangga, hak orang tua, hak fakir miskin, hak anak yatim, maka dia adalah orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bal wala li syai'in minal huquq, bahkan dia tidak sedikit pun memperhatikan hak-hak yang ada. Jangankan hak tetangga, hak orang tua saja mungkin dia tidak perhatikan. Kalau dia apa? Sombong lagi membanggakan diri. Jadi banyak hak-hak orang-orang yang harus kita penuhi. Ya, orang-orang yang dekat dengan kita, dimulai dari orang tua, saudara, kerabat, kemudian tetangga, kemudian anak yatim, fakir miskin, musafir. Nah, kalau kita termasuk orang yang sombong lagi membanggakan diri, maka kita akan mengabaikan banyak hak-hak yang harusnya kita penuhi. Wa amma, adapun man kana mu'minan mutawadhian, barang siapa dia beriman dan tawadhu, rendah hati, muti'an li maulahu, dan taat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna li hadhil huquqi sya'nan fi nafsihi, maka terhadap hak-hak ini dia akan yaitu merasa penting untuk diperhatikan. Jadi dia akan menganggap penting hak-hak mereka. Wa makanatan fi qalbihi, dan ada tempat di dalam hatinya, yahrisu 'alal wafa'i biha, yang dia akan antusias untuk menunaikannya. Jadi kalau orang itu beriman dan tawadhu, maka dia akan memperhatikan hak-hak mereka. Ya, hak Allah untuk diibadahi dan hak
orang-orang terdekat dan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi sifat sombong itu termasuk sifat yang tercela. Termasuk di antara sifat iblis. Merasa dirinya lebih baik daripada manusia. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, iblis enggan. Aba wastakbar. Ia enggan dan menyombongkan diri. Istakbara, merasa lebih besar. Karena iblis merasa dia diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Maka gengsi, merasa harusnya dirinya lebih baik, tapi kok disuruh sujud kepada makhluk yang menurut iblis lebih rendah, yaitu manusia. Maka dosa sombong ini membinasakan. Nah, di antara sifat atau perangi orang yang sombong, mereka abai terhadap hak-hak yang Allah sebutkan di sini. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana, hak orang tua. Wa bidzil qurba, hak kerabat saudara. Wal yatama wal masakin, hak fakir miskin, anak yatim. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang saudara maupun tetangga yang bukan saudara. Nah, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri akan mengabaikan hak-hak mereka. Adapun orang yang beriman dan orang yang tawadhu, insyaallah perhatian. Nah, sekarang kita masuk di dalam hadis tetangga. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrithahu atau la yuwarrithannahu, rawahu Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga, hingga aku mengira bahwasanya ia akan menjadikan, yaitu Jibril akan memerintahkan dan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Demikian pula hadis Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira ia akan menetapkan bahwa tetangga menjadi ahli waris. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hadis ini maknanya hampir sama. Ada sedikit perbedaan, yaitu di dalam hadis yang pertama, hadis Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuwarrithannahu, la yuwarrithannahu, yang artinya benar-benar akan menjadikan, bukan akan, benar-benar menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Jadi Nabi mengira bahwasanya Jibril bahwasanya Jibril menetapkan, bukan akan ya, sungguh menetapkan bahwasanya tetangga akan menjadi ahli warisnya. Itu makna dari hadis Aisyah. Sedangkan hadis Ibnu Umar dengan lafaz sayuwarrithuhu, akan. Jadi Nabi menduga bahwa Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Hanya itu saja perbedaannya. Kalau yang pertama la yuwarrithannahu, benar-benar menjadikannya sebagai ahli waris. Kalau hadis yang kedua akan menjadikannya sebagai ahli waris.
Ala kulli hal, kedua hadis ini memiliki makna yang sama. Apa itu? Karena saking seringnya Jibril berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Ya. Nah, kemudian saya menjelaskan qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mazala. Mazala itu maknanya apa? Yufiddu takarrural wasiyyati min Jibril alaihi salam li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam bil jar. Mazala itu memiliki faidah berulang kali, terus menerus. Maka tadi saya terjemahkan dengan apa? Senantiasa. Ya. Jadi bukan hanya sekali Jibril datang kepada Rasul berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, tapi apa? Berulang kali, terus menerus. Jibril alaihissalam berwasiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, mencakup birran wa ihsanan wa ikraman wa qiyaman bihuquqihi. Ya, mencakup berbuat baik, memuliakan, menunaikan hak-haknya, wa muwasatan lahu, membuat senang tetangga, wa itfan alaihi wa atfan alaihi, dan juga bersikap lembut kepada tetangga. Ya. Jadi bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang. Kemudian hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Berarti ini hadis yang kedua dengan lafaz sayuwarrithuhu. Hingga aku mengira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tetangga akan ditetapkan sebagai ahli waris. Ai, kata beliau hafizahullah, min kasratil wasiyyati bihi dhanantu annahu yanzilu alayya wahyun minallah. Karena saking banyaknya wasiat Jibril kepadaku, seakan-akan Nabi mengatakan demikian, hingga aku mengira akan diturunkan wahyu kepadaku minallah, dari Allah, bi an yakuna lil jari nasibun min mirasi jarihi, bahwasanya tetangga akan memiliki hak bagian dari warisan tetangganya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin tidak bisa kita bayangkan seberapa sering Jibril itu berwasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sendiri menyimpulkan jangan-jangan tetangga nanti menjadi ahli waris. Ya. Kalau sekali dua kali mungkin itu hal yang biasa, tapi berkali-kali, bahkan sampai menjadikan Nabi berprasangka tetangga akan menjadi ahli waris. Karena wasiat ini wasiat yang tidak normal, dalam artian biasanya kalau wasiat kebaikan itu cukup sekali dua kali, tapi ini berkali-kali. Nah ini ta'kidan wa bayanan li'azami maqamil jar wa ma lahu min huquq, dan tentu saja ini merupakan penguat dan penjelas tentang keagungan kedudukan tetangga dan hak-hak yang harus ditunaikan kepadanya. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, pengakuan beliau kalau Jibril senantiasa berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, ini sudah cukup menunjukkan kalau kita wajib memiliki perhatian khusus di dalam masalah ini. Jangan sampai kita lalai. Ya, karena Nabi sampai mengira mereka akan menjadi bagian ahli waris. Padahal yang namanya ahli waris itu terbatas hanya mereka yang memiliki hubungan kekerabatan, anak, ya, saudara, orang tua. Itu pun tidak semua mereka termasuk ahli waris. Ya, saudara jauh tidak termasuk ahli waris. Anaknya saudari tidak termasuk ahli waris.
anaknya bibi tidak termasuk ahli waris. Ahli waris dalam artian mereka yang berhak mendapatkan bagian secara langsung. Adapun kalau ternyata mereka yang berhak mendapatkan bagian secara langsung tidak ada, baru bisa berikutnya untuk mereka, dan itu dikenal dengan istilah zawil arham, bukan ashabul furud. Mereka yang berhak mendapatkan bagian yang ada ketetapannya di dalam Al-Quran, ya, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3. Itu hanya orang-orang khusus, terlebih yang dekat dengan si mayit, anak, ayah, ibu, ayahnya ayah, ibunya ibu, ibunya ayah, kemudian anaknya anak laki-laki, ya, anaknya saudara laki-laki ada, anaknya saudara perempuan tidak ada. Nah, bayangkan mereka-mereka yang termasuk kerabat saja ada yang bukan ahli waris, apalagi tetangga. Sangat jauh di dalam pikiran kita tetangga bisa menjadi ahli waris, tapi karena seringnya Nabi SAW diberi wasiat oleh Jibril sampai Nabi mengira apakah mereka bakal wasiat. Nah, ini saja sudah cukup menunjukkan kepada kita pentingnya mengetahui hak-hak tetangga. Wa hadzal haq, dan hak ini alladzi ja'alahu Allahu lil jari sababuhu tajawurul buyut. Nah, ini beliau berbicara tentang hikmah. Beliau berpandangan bahwasanya di antara sebab hak yang agung yang Allah jadikan tetangga itu memiliki hak seperti ini, di antara sebabnya apa? Tajawurul buyut, berdampingannya rumah-rumah mereka, wa taqarubul masakin, dan berdekatannya tempat tinggal mereka dengan kita, wa dawamut talaqi wal musyahadati, dan juga terus-menerus ada pertemuan dan saling melihat, saling menyaksikan, bihaitsu tataqarraru yaumiyan, yang itu berulang-ulang setiap hari, bi khilafi ghairihi, dan ini berbeda dengan orang lain. Sampai pun keluarga kita sendiri tidak seintens itu bertemu dengan kita. Keluar rumah ketemu tetangga, pulang dari luar ketemu tetangga, malam-malam keluar rumah ketemu tetangga, ya. Jadi intensitas pertemuan kita dengan tetangga itu sangat sering, sampai kita tahu, ya, warna bajunya, misalkan apal kita, kebiasaannya, oh jam segini biasanya sebelah ini lagi nyapu misalkan, ya, jam segini biasanya beli belanja di pasar. Nah, itu hal yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, sampai pun keluarga kita yang berjauhan dengan kita. Nah, fajaruka tarahu kulla yaum, maka tetanggamu orang yang engkau lihat setiap hari, bal qad tarahu fil yaumi marratin wa karrat, bahkan engkau bisa melihatnya dalam sehari berulang-ulang, berkali-kali. Wa aidan qad tahtaju ilaihi, dan juga terkadang engkau membutuhkannya. Engkau membutuhkannya. Au yahtaju ilaik, atau dia yang membutuhkanmu. Ada masalah urgent, misalnya ada kebakaran di rumah, siapa orang yang pertama kali yang akan merespon kebutuhan kita? Ya, tetangga. Ya, kalau tetangga juga ada keperluan, siapa orang yang pertama kali dipanggil? Ya, kita. Wala yakhfa, dan tidak samar lagi, annama yakunu baina mutajawirid duwari, bahwasanya di antara tetangga yang berdampingan, yang tempat tinggalnya berdampingan, akbaru wa a'maku mimma yakunu bainal mutaba'idati duwaruhum, tentu lebih besar dan lebih dalam hubungan mereka daripada
siapa di antara mereka yang berjauhan tempat tinggalnya. Nah, ini logika sederhana. Logika sederhana. Normalnya orang yang tempat tinggalnya paling dekat dengan kita, merekalah yang paling sering bersosialisasi dengan kita. Ya, paling sering bertemu dengan kita. Paling sering kita ketahui apa kebiasaannya, apa yang menjadi perangainya, apa yang menjadi tabiatnya, apa yang menjadi kesukaannya, dibanding dengan orang yang berjauhan dengan kita. Ya. Nah, maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah maka tetangga pantas mendapatkan hak yang besar di dalam Islam. Bahkan kalau kita sebutkan, mereka orang yang tahu aib-aib kita. Ya. Mereka yang tahu kekurangan-kekurangan kita. Mereka yang tahu keburukan-keburukan kita. Di luar kita tampak baik, tapi setelah kita tanya tetangganya ternyata seperti itu. Nah ini, maka tetangga memiliki peran yang sangat vital di dalam kehidupan kita. Makanya sering disampaikan oleh para ulama kita, al-jaru qabla dar. Hendaknya perhatikan tetangga sebelum tempat tinggal. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau berkata, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi, rawahu Ahmad. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, tetangga yang terbaik adalah tetangga yang paling berbuat baik kepada tetangganya. Fa afdalul jiran indallahi, maka tetangga yang paling afdal di sisi Allah, wa a'lahum sya'nan, dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, khairuhum li jiranihi, yaitu mereka yang berbuat baik kepada tetangganya. Dan ini masih umum. Berbuat baik kepada tetangga itu apa? Maka beliau menjelaskan, ai aktsaruhum naf'an, yang paling banyak mendatangkan manfaat. Ya. Jadi keberadaan tetangga ini paling banyak memberi manfaat, entah itu pertolongan dan lain sebagainya. Wa ihsanan, paling banyak berbuat kebaikan secara umum. Wasilatan lahum, paling banyak menyambung hubungan. Wa ta'ahudan, saling menjaga. Wa qiyaman bil huquq, dan juga menegakkan hak-hak, menunaikan hak-hak. Wa hadza fihi, dan di dalam hal ini terdapat pelajaran ad-da'watu ilal inayati bi huquqil jiran. Perhatikan, ada pelajaran seruan untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Agar kita menjadi tetangga yang baik, maka kita harus tahu hak-hak mereka. Ihtisaban wa talaban li thawabillahi subhanahu wa ta'ala, demi untuk meraih pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-'abda idza kana muhsinan li jiranihi, karena tetangga apabila dia berbuat baik kepada tetangganya, qaiman bihuquqihim, memenuhi hak-hak mereka, musilan an-naf'a ilaihim, memberi manfaat kepada mereka, ghaira mu'dzin lahum, tidak menyakiti mereka. Tsumma kana jiranuhu dunahu fi dzalik,
namun ternyata tetangganya perlakuannya di bawah itu. Jadi kita berbuat baik, tetangga tidak sebaik kita. Kita memberi manfaat, tetangga tidak sememberi manfaat kita, di bawahnya. Au 'alan naqidi min dzalik, atau bahkan berlawanan. Kita berbuat baik, tetangga berbuat buruk. Kita memberi manfaat, tetangga mengganggu. Ya, fahuwa khairum indallah, maka tetangga semacam ini tetap yang terbaik di sisi Allah. Tapi sudah adzan ya. Adzan dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi beliau al-muallif Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah taala mengatakan tetangga yang terbaik itu adalah tetangga yang senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Meskipun tetangga yang diperlakukan dengan baik itu level kebaikannya ada di bawahnya, ya, bahkan sampai pun au 'alan naqidhi min dzalik, berlawanan. Kita memberi manfaat, tetangga justru memberi madarat. Kita memberi hadiah, tetangga justru apa? Memberi sampah, misalkan, ya, kan kebalikannya, ya. Kita merawat, mensupport, menghibur, tetangga justru menyakiti, membuat kita sakit dan lain sebagainya. Maka tetap tetangga yang seperti kita ini dalam artian tetap berbuat baik adalah tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kafahu syarafan wa fadlan wa nubulan. Maka cukuplah ini sebagai keutamaan an yafuza bihadhil khairiyah. Tetangga ini mendapatkan keberuntungan dengan kebaikan semacam ini. Wa an yanala hadhil manzilatal 'aliyah, dan meraih kedudukan yang tinggi ini. Wa fi hadza, dan di dalam hal ini tasliyatun lil jaril muhsin li jiranihi, ada hiburan bagi tetangga yang tetap berbuat baik kepada tetangganya. Hatta wa in asa'u ilaihi, sampai pun tetangganya berbuat buruk kepadanya. Li'annahu bi ihsani ilaihim wa qiyamihi bi huquqihim, karena tetangga yang tetap berbuat baik kepada tetangganya dan yang menunaikan hak-hak tetangganya, yatlubu sawaba dzalika minallah la minhum, karena pada hakikatnya dia berharap pahala dari Allah, bukan dari mereka. Terserah kamu mau memperlakukan saya seperti apa, yang penting saya tetap berbuat baik karena Allah perintahkan hal itu, dan saya ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada tetangga yang jahat sama kita lalu kita tetap berbuat baik, minimal tidak mengganggu. Minimal tidak membalas dengan yang lebih buruk terlebih. Maka dengan kita mengetahui hak tetangga dan kita ingin mengharap pahala dari Allah, maka ini hiburan bagi kita. Ya, wa yasiluhum li ajli subhanahu wa ta'ala yuridul jazaa wa syukura minhu subhanahu wa ta'ala. Tetangga yang tetap berhubungan, menjaga hubungan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pada hakikatnya mengharapkan balasan dan syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi tanbihu ila ahammiyati ta'allumil muslimi umuma huquqil jiran al-mubayyanati fis sunnah. Dan ini juga peringatan pentingnya mempelajari hak-hak tetangga. Seorang muslim harus memiliki perhatian untuk mengetahui hak-hak tetangga yang dijelaskan di dalam sunnah hadis. Wal muhafadzati 'alaiha wa tatbiqiha, lalu menjaganya dan menunaikannya, liyakuna bidzalika khairal jirani indallah, agar dia termasuk di antara tetangga yang terbaik di sisi Allah. Fa innahu idza kana yajhaluha, karena kalau dia tidak tahu apa hak tetangga, kaifa yaqumu biha, bagaimana dia bisa menunaikannya? Wa huwa la yadri mahi, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Fa faqidu syai'i la yu'ti, maka orang yang tidak memiliki sesuatu dia tidak akan bisa memberi sesuatu. Kita ambil contoh ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak tetangga yang bisa dikatakan wajib kita ketahui adalah
kita harus peka terhadap kebutuhan mereka, terlebih ketika mereka tidak bisa makan. Nah ini, kita tahu tetangga kita kelaparan, sama sekali tidak memiliki makanan. Maka meskipun tetangga tidak meminta-minta kepada kita, maka kita wajib untuk memberinya makanan. Ya, nah kalau kita nggak tahu keutamaan ini, tidak tahu kewajiban ini, mustahil kita bisa menunaikannya. Oh dia nggak minta kok, oh paling masih kuat. Padahal jelas-jelas tetangga kita kelaparan. Ya, jadi meskipun mereka tidak meminta-minta, tapi kalau kita tahu mereka kelaparan, kita wajib memberinya makan. Nah kalau orang tidak tahu hak semacam ini, apalagi orang yang cuek, maka dia akan terjatuh pada dosa. Nah ini pentingnya kita mengetahui hak-hak tetangga. 6. Wa idza kana khairul jirani indallahi ta'ala khairahum li jarihi, maka apabila tetangga yang terbaik di sisi Allah adalah tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya, fa mafhumul mukhalafati, maka pemahaman kebalikan yang bisa diambil pelajaran, ya dulu menunjukkan ala anna syarral jirani indallahi syarruhum li jiranihi, bahwa seburuk-buruk tetangga di sisi Allah adalah mereka yang berbuat buruk kepada tetangganya, bi an yakuna mu'dhiyan lahum, dengan cara menyakitinya, musian ilaihim, berbuat jahat kepadanya, la ya'manuna bawa'iquhu wa syarrahu, sehingga tetangganya merasa tidak aman dengan keberadaannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita coba introspeksi, kira-kira keberadaan kita ini dirasa nyaman enggak dengan tetangga kita? Ya, tentu nyaman dalam artian syar'i, ya, dalam artian yang dibenarkan syar'i. Artinya kalau tetangga kita tidak nyaman dengan kita karena kita berpegang teguh dengan Islam, itu urusan mereka. Gak suka orang yang menjaga syariat, tidak suka dengan wanita berhijab, tidak suka dengan laki-laki yang berjenggot seperti kita misalkan. Nah itu urusan mereka. Ya, dan itu ada sakit di dalam hatinya. Namun yang kita maksud adalah keberadaan kita ini loh. Apakah kita dikhawatirkan mengganggu? Tangan kita apakah dikhawatirkan merusak rumahnya? Mulut kita apakah dikhawatirkan menyakiti hatinya? Ada enggak ini? Kira-kira tetangga kita merasa enggak kalau tangan kita ini ya ditakuti, lisan kita ini dikhawatirkan? Kalau ada, maka kita harus berbenah. Ya, jangan sampai kita termasuk tetangga yang buruk di sisi Allah dengan keburukan kita. Tapi kalau kita dirasa menjadikan tetangga kita nyaman berdampingan dengan kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikasi bahwasanya kita termasuk di antara tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, apapun perbuatan tetangga kepada kita, yang penting kita berbuat baik kepada dirinya, maka kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir kalau tetangga kita berbuat buruk, jangan khawatir, karena kita sedang menanti pahala dari Allah, bukan dari mereka. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nggih. Iya. Iya. Jadi yang pertama, tetangga yang patut kita perlakukan dengan baik, apakah semua golongan? Jawabannya iya. Apa artinya? Muslimnya, non muslimnya, solehnya maupun tidak solehnya, selama dia berdampingan dengan kita, ada hak-hak yang harus dijaga. Sampai pun memberi hadiah.
Ya, tetangga kita sebelah kita berbeda agama dengan kita. Bukan berarti kita boleh mengganggu. Bukan berarti kita boleh mengabaikan, bukan berarti kita tidak memberikan hadiah kalau kita dapat rezeki. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berpesan ketika pelayannya sedang memasak, jangan lupa bagi-bagi kepada tetangga kita Yahudi. Dalam masalah apa? Memberi hadiah. Nah, itu yang pertama. Jadi semua golongan selama dia tetangga wajib kita perlakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, apa tadi? Apakah kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga, kita termasuk orang yang tidak beriman? Maka iya, tetapi yang dimaksud tidak sempurna keimanannya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta apa itu? Beliau SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Namun para ulama kita menjelaskan maksudnya barang siapa atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia memuliakan apa? Tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Jadi kalau dikatakan tidak beriman alias kufur, tidak. Tetapi ini bisa mengurangi apa? Keimanan. Bisa mengurangi kesempurnaan iman. Semakin dia berbuat baik kepada tetangga, semakin sempurna imannya. Dan semakin dia mengganggu tetangga, semakin berkurang imannya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.